Oke, kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada pagi hari ini kita bisa kembali melanjutkan perkuliahan. Dan insya Allah ini adalah eh, pertemuan yang terakhir ya di mata kuliah pendidikan Pancasila di Zoom ini. Ya, walaupun ada beberapa tugas, ada beberapa materi mungkin yang harus kita selesaikan ya, mudah-mudahan bisa inti materinya bisa diselesaikan bab 54 bab 67 ya di Zoom ini, walaupun memang ada beberapa tugas yang harus kalian kerjakan maupun mungkin menjelang ujian akhir semester. Untuk materi yang akan kita bahas di media Zoom hari ini adalah materi tentang bab 6 ya, sekaligus mungkin bab 7 yang ditugas kelompokan, bolehlah kita sedikit ulas ya. Walaupun memang di beberapa konten sudah saya sampaikan ya inti-inti materi ya, di bab etika maupun di bab sistem pengembangan ilmu yang saya satukan dengan materi yang terakhir. Oke, untuk mekanisme perkuliahan seperti biasa ya, saya berharap ada kontribusi Anda di Zoom ini, sehingga memang waktu kurang lebih 1 jam ini bisa 1 jam normal ya, bukan 1 jam pelajaran. Sebelum jam 10 kita sudah bisa selesai di Zoom ini. Ya. Untuk itu silakan ya untuk materi etika, walaupun memang sudah saya lihat juga di kelas, ini kelas A ya, betul ya? Iya, Bapak. Untuk di konten terakhir di kelas A, sudah ada yang saya lihat ya, pertanyaan-pertanyaan. Tapi sebelum saya mengomentari konten yang terakhir ya tentang etika politik dan pendidikan politik, silakan kita awali dulu ya diskusi kuliah etika ini di konten yang pertama. Silakan barangkali ada yang mau di explore ya, masalah yang Anda tanyakan di sistem etika yang bagian 1 sebelum kita komentari atau sebelum kita bahas yang bagian terakhir atau bagian kedua. Silakan seperti biasa aja lah, biar Anda kan sudah tahu bagaimana mekanisme perkuliahan di Zoom ya dengan saya tentang etika ya. Silakan. Kesmas kelas A nih, kalau lihat di etika politik ini sudah ada Tash Reva ya, sudah ada Silvi Rodia, Dipania, sudah banyak. Tapi saya coba yang di etika yang bagian pertama. Hal apa yang perlu saya uraikan lebih lanjut tentang Pancasila sebagai sistem etika ya. Oke, yang bisa on cam coba untuk bisa on cam ya, biar saya bisa melihat kalian dalam wujud yang asli. Masih hadir di sini? Oke, masih standby? Masih mendengar suara saya? Atau sudah tidak ada semangat lagi untuk kuliahnya? Halo? Masih bisa mengikuti perkuliahan nggak? Masih, Pak. Oke, coba baik yang on cam maupun yang off cam yang hadir di sini yang 36 mahasiswa ini eh, mau ngapain coba kalian di sini? Untuk apa? Ada di ruangan Zoom ini, ada di kuliah ini. Untuk apa? Halo? Untuk apa? Ngapain kalian di sini?
Apa yang kalian harapkan dari saya? Halo, biasa-bisa mengikuti perkuliahan nggak? Kalau udah dirasa cukup ya udah. Jadi kita nggak ada pertemuan terakhir di Zoom. Atau sedang memikirkan materi kuliah lain yang nanti setelah kuliah saya? Tidak, Pak. Coba, nggak apa-apa. Katakan saja yang sejujurnya. Tidak, Pak. Coba Silvi, Rodia. Iya, Pak. Ngapain kamu di sini? Ikut kuliah di Zoom ini? Atau untuk Izin semuanya, coba menjawab, saya Pak. bertanya aja. Apa jawaban Anda kira-kira kalau ketika saya bertanya, apain kalian? Dapat ilmu baru, Pak. Ini yang Pak, sangat izin berkaitan bertanya, dengan Pak. bahasan etika gitu ya. Yang di awal, coba yang 4 awal kita bahas dulu. Biar Anda paham ya. Biar Anda sadar gitu ya. Saya itu kan tugasnya menyadarkan diri Anda. Supaya yang masih baru bangun, yang baru cuci muka atau yang belum bisa cuci muka, baru pakai make up saja. Saya ulangi. Untuk apa? Apa yang kalian harapkan dari saya sebenarnya? Kalian butuh saya nggak sih sebenarnya? Itu Pak. Untuk Butuh, apa? Pak, untuk Kalau butuh, ilmu. apa yang kalian harapkan? Wahai perempuan di sini, saya ini laki-laki yang memberikan Anda 1.000.000 harapan. Kira-kira apa harapan Anda? Atau nggak ada harapan? Umang kewe misalnya. Ini yang coba Anda baca sambil baca Pak, saya mau ingat-ingat bertanya, Pak. konsep-konsep dalam etika itu ada apa saja. Kalian ingin apa dari saya? Penjelasan dari Bapak Ingin mengenai disukai atau pertanyaan ingin yang dibenci sudah oleh saya? berikan. Disukai, Pak. Coba. Kalian Pengen ingin saya penjelasan, sukai Pak. atau ingin saya benci? Ingin saya cintai atau ingin saya benci? Cintai, Pak. Coba satu pertanyaan aja, biar Anda lolos gitu ya. Ariana, kamu ngapain dengan saya? Apa yang kamu harapkan dari saya? Mungkin kamu bisa mewakili teman-teman kalian. Iya. Penjelasan dari Bapak, Pak. Ya, Penjelasan dari Bapak, Pak. menjelaskan. Oke. Sopik, Aurel. Ingin Aurel. mendapatkan ilmu dan keberkahan dari Bapak, Pak. Bohong. Ingin paling ilmu dari saya. Benar, itu tujuan utamanya. Ilmu mah bisa dari Google ya. Bisa dari yang lain lah, bukan dari saya. Coba pada akhirnya kalian tuh apa yang ingin kalian dapatkan dari saya? Salma. Jangan berbohong ya. Dapat ilmu dari Bapak. Itu mah ngarayu itu mah. Triwidia, Mustika, Sari. Iya, Bapak. Ya, kamu ingin apa dari saya? Apa yang kamu harapkan dari saya? Ingin Bapak menjelaskan materi. Sudah, saya sudah banyak menjelaskan dari awal juga. Kan saya nanya pada akhirnya. Dan bohong kalian mah pura-pura we teman ada ngeken pura-pura mendengarkan. Nggak ada yang serius. Saya menjelaskan kalian serius mendengarkan, nggak ada. Itu mah cuma sekedar pencitraan aja ke saya. Intinya kalian ini ingin apa dari saya? Pak. Sama, Pak. Penjelasan dari Bapak. Bohong. Masuk ada ngeken itu saya jelaskan. Ripa, Nia.
Coba aduh sambil baca tuh. Ingat-ingat materinya, ingat baca-baca bukunya. Kira-kira konsep dalam etika itu apa saja? Satu kata jawabannya sebenarnya, Pipa. Ayo Puspa, putuskan saja pacarmu. Puspa itu ya. Ingin apa kamu dari saya? Sama Bapak ingin penjelasan mengenai materi Pancasila. Sudah banyak menjelaskan dari awal juga saya mah. Setelah saya banyak menjelaskan, setelah ini sebenarnya apa sih ujungnya? Kalau ini Bapak-bapak, Aryosa, Nilai, Dharma, Pak. tuh. Siapa nih yang mau menjawab? Sabil, Sabila, Mau nilai, Pak. nilai apa? Nilai A. Nilai A apa? AA. Nilai dari AA gitu. AA Adi. Ingin nilai A. Apa itu nilai? Nah ini pertanyaan kita masuk ke materi ya. Kalau kita apa nilai? Coba halo, ini masih pada mau lanjut nggak? Atau udah aja selesai kuliahnya? Masih lanjut, Pak. Kita selesaikan aja sampai sini. Apa itu nilai? Jadi betul ya jawabannya adalah, atau memang nggak butuh nilai? Ah udah aja. Kalau yang kalian ingin mendapatkan ilmu, ingin mendapatkan penjelasannya udah. Saya menjelaskan, setelah itu saya udah selesai. Nggak ada lagi masalah. Saya tidak akan ngisi simak untuk menyelesaikan perkuliahan, untuk menyelesaikan kewajiban saya sebagai dosen. Karena Anda hanya butuh penjelasan. Izin menjawab, Pak. Silakan, Peri. Nilai itu adalah suatu kepercayaan atau keyakinan yang bersumber pada sistem nilai seseorang mengenai apa yang patut dilakukan seseorang atau mengenai apa yang berharga dari apa yang tidak berharga, Pak. Kalau begitu, kalian butuh saya nggak? Butuh, Bapak. Butuh, Pak. Hah? Butuh, Pak. Butuh. Butuh, Pak. Butuh. Enggak. Kenapa tidak ya? Kalau Butuh, tidak ya nggak Pak. apa-apa. Butuh, Pak. Butuh, Pak. Saya itu ditugaskan ya oleh negara untuk menilai Anda, untuk ngasih nilai Anda. Makanya tolong Anda renungi apa itu nilai. Tadi udah dijelaskan oleh Ferry ya. Ya, Pak. Contohnya tuh kayak dalam kehidupan manusia itu pada dasarnya ingin dihargai. Semakin dihargai oleh orang lain, maka disitulah nilai pada manusia tersebut. Berarti nilai ketika saya menilai Anda sebagai mahasiswa, bentuk apa coba? Bentuk penghinaan atau bentuk penilaian? Bentuk penghargaan atau bentuk penghinaan? Bentuk penghargaan, Pak. Ya, Pak. kan saya di awal mengatakan bahwa secara sederhana definisi nilai itu adalah sesuatu yang dihargai. Bagi saya, kalian adalah sesuatu yang ada di hatiku. Sesuatu kalian itu. Tadi jawaban pertama dari si Putri itu siapa tadi? Ingin dapat nilai A. Putri misalnya, Anggra ini ingin dapat A. Kuliah Getara ya. Pas gitu saya nyerangkan di Jumoge Malaweng, kemana kemeni, kalau main TikTokan misalnya. Sambil goyang-goyang. Kadang-kadang tidak hadir. Tugasnya juga jarang ngumpulin. Ujiannya kecil misalnya, jelek, UTS maupun UASnya, tiba-tiba ingin A. Apakah itu layak nggak kira-kira tipe mahasiswa yang seperti itu? Kuliah tara, tugas dikumpulkan, ujian kecil nilainya, tiba-tiba saya ngasih A. Sementara Wirayuda yang hadir tiap pertemuan, tugasnya lengkap, ujian setengahnya bagus, ujian akhirnya bagus, saya kasih D. Kira-kira bagaimana kalau saya terjadi seperti itu? Nah, jadi kalau misalnya kalian ingin butuh nilai pada akhirnya, makanya saya bilang, saya butuh penjelasan dari Bapak, saya butuh ilmu dari Bapak, bohong gitu.
Saya katakan bohong gitu ya. Apa-apa saya jujur aja. Ya mungkin bisa Anda punya etikat seperti itu. Makanya dalam etika itu masalah kita bersihkan dulu ya, innamal amalu biniat kita. Pikiran kita, sucikan dulu pikiran kita. Sucikan dulu hati kita gitu. Biar apapun yang kita lakukan ya, kegiatan apapun, perkuliahan maupun aktivitas kehidupan apapun itu dinikmati sebagai sebuah keikhlasan, sebagai sebuah amal ibadah, ngangguluyur aja gitu ya. Berjalan seperti seharusnya saja. Yang ada beban misalnya. Ya silakan kalian merenung gitu ya. Kalau misalnya kalian hanya untuk mendapatkan ilmu, hanya untuk membutuhkan penjelasan, ya udah saya cukup ngasih penjelasan. Setelah itu udah saya tidak akan lagi memberikan follow up apapun. Atau sebaliknya kalau hanya yang butuh nilai, udah dari awal pun nggak ada perlu perkuliahan. Cukup aja kalian daftar kontrak mata kuliah. Saya udah lihat nama-namanya, biodatanya, tiba-tiba saya ngasih, udahlah si itu karena rada gelis saya kasih B misalnya. Si C mah gelis pisan saya kasih A. Dari awal sudah ada nilai gitu ya yang akan ini. Kalau hanya butuh nilai ya, nilai akhir tadi yang saya maksud nilai mata kuliah itu gampang. Saya dari awal gampang kalian itu. Tapi persoalannya apakah proses yang tadi saya sebutkan ya, proses ketika misalnya ada indikator-indikator dalam nilai mata kuliah, ada proses pembelajaran ya, ada proses tugas, ada proses evaluasi, ujian, termasuk ya kita cara pendekatan proses kita di ruangan Zoom yang terbatas ini juga adalah bentuk penilaian sebenarnya ya. Proses itu. Saya rekam nilai kalian kumaha, beget-beget arapal wajahnya juga ada opcam terus, alasannya karena belum mandi. Kalau jaringannya apalah saya maklum gitu ya. Atau paling tidak masa sekali lah maksakeun buka heula gitu ya tompengna gitu. Biar saya bisa melihat kira-kira kalau bentuk mukanya lonjong itu kasih gitu ya. Berarti nilainya 0. Ya karena bagi dosen seperti saya yang menilai itu bukan hanya sebatas angka gitu ya. Kalau hanya angka mah gampang, ya udah aja tugas, ujian, seberapa poinnya itu gampang. Tapi kan ini nation karakter gitu ya. Ini pembelajaran bukan hanya hitungan angka-angka. Saya membutuhkan bagaimana itikat Anda, bagaimana gestur Anda. Kan saya menilai seperti itu ya. Bagaimana semangat daya juang Anda ketika di Zoom itu, apakah hanya sebatas ikut Zoom atau memang ada sesuatu yang memang punya niatan yang tulus ya dalam perkuliahan. Jadi itu ya. Jadi kalau prinsipnya kalau nilai adalah sesuatu yang ingin dihargai, ya, sejauh mana ya kita memiliki harga ya. Jadi ya harga Anda itu berapa gitu kan? Saya itu berapa layaknya, Anda tuh dihargai berapa oleh saya, kan gitu. Di sini yang perempuan semuanya pakai kerudung ya, betul nggak? Sama nggak kerudungnya? Sama nggak kerudungnya? Beda, Pak. Beda, Pak. Apa coba yang paling membedakan kenapa perempuan bisa berbeda-beda kerudungnya? Kalau hanya sebatas nutup aurat misalnya, kan udah aja cukup pakai spray kan biar lebih besar, tutup aja. Tapi kenapa kalian harus ya ada fashion gitu ya? Apa coba yang membedakan antara satu kerudung dengan kerudung yang lainnya? Apanya yang membedakan? Selain warna jelas, merek ya betul. Tapi dari itu apa? Bentuk, Pak. Bentuk. Enggak yang paling coba Ferdiansah, kalau kamu pakai kerudung, kamu suka dari kerudung yang mulai dari pasar tradisional atau dari pasar modern? Ferdi, kamu pernah pakai kerudung nggak? Tahu sih, Pak. Itu, Pak.
Suka pakai yang dari pasar Cikurubuk atau dari AP? Kalau orang Anda sih gitu ya. Coba perempuan. Saya laki mah kopiah tidak perlu lomba-lomba ya. Saya yang Peri misalnya Pak harus kopiah ya. Karena bagi laki-laki ya bukan itu gitu ya, nilai sesuatu itu ya. Tapi ini perempuan dulu yang biasanya yang lebih materialis ya. Kira-kira apa yang membedakan? Kerudung aja dulu ya, sebelum ke yang lain, aksesoris yang lain. Merek, Harga. kalian mempertimbangkan nggak? Harga. Ya harganya ya. Tentunya Ariana merasa seperti Ariana Grande kalau pakai kerudung yang harga 1 juta ya. Tapi kalau Ariana hanya pakai kerudung yang harga 50.000 gitu ya, merasa sebagai soimah misalnya. Jadi beda gitu ya. Ininya apa sih? Ya itulah kurang lebih ya. Jadi derajat dari sesuatu itu kan banyak, bukan hanya manusia tapi juga benda juga adalah ada harganya, betul nggak? Mungkin bahan kerudung dengan bahan yang lainnya sama mungkin ya, terbuat dari kain. Tapi kan ketika sudah didesain ketika sudah dipoles dengan sedemikian rupa, padahal kerudung itu hanya sakebet ya, mungkin hanya 1 sampai 1,5 meter persegi. Ya. Padahal spray itu mungkin 5 ke 6 meter gitu ya ininya, panjang lebarnya. Lebar 2 meter misalnya. Panjangnya 2 meter, 2 kilo berapa gitu ya. Tapi kenapa bisa ada kerudung yang hanya 1 secowir bisa lebih berharga? Berarti ada sesuatu yang kualitas yang tidak bisa dibandingkan hanya sebatas secara kuantitas. Perempuan ini ya. Waalaikumsalam. Ngaropiah lah Pak. Nih di sini banyak perempuan ya. Perempuan tuh senangnya pakai apa? Kalau kerudung itu mah ya muslim ya. Aksesoris yang Anda sukai itu apa? Ada benda apa coba yang asli Anda? Ya? Ya? Mungkin Pak. Jukut? Aduh maaf. Ada yang suka pakai cincin nggak? Saya suka Pak. Kalian suka perhiasan nggak? Suka, Pak. Coba kalau saya kasih perhiasan ya, Saya saya akan kasih Anda hadiah setelah kuliah gitu ya di Zoom ini. Pertama saya akan kasih hadiah perhiasan dari batu, terbuat dari batu 10 kg. Berat, banyak 10 kilo loh ya. Atau akan saya kasih berlian 0,5 gram. Pilih mana? Pilih batu 10 kilo atau pilih berlian 10 kilo? So, jujur aja, Ariana, kamu lebih suka saya kasih cincin 10 gram atau batu sakintal? Sebagai perempuan aja nggak apa-apa, saya tanya. Kira-kira perempuan biasa itu lebih suka dikasih emas atau lebih suka dikasih batu? Emas, Pak. Apalagi Mas Adi ya. Berarti apa bedanya antara emas dan batu? Apa bedanya antara emas dan batu? Kan sama-sama benda padat mungkin ya. Tapi yang membedakan kenapa perempuan lebih suka pakai emas walaupun hanya 1 gram daripada bawa batu 1 kilo misalnya. Kan sama-sama batu, sama-sama benda gitu ya. Apa coba Ariana? Nilai atau harganya, Pak? Ya makanya ya. Kalau memang nilai adalah sesuatu yang dihargai ya. Pertanyaannya ataupun masalahnya, kalau kalian memang butuh nilai, kalau kalian memang ingin dihargai, harga kalian dalam perkuliahan ini gitu ya, berapanya itu kan tergantung dari diri kalian.
kalau diibaratkan tadi ya, dianalogikan sebagai sebuah benda itu, kalian itu akan saya nilai sebagai berlian, sebagai intan, sebagai emas, sebagai permata, sebagai batu, atau bahkan mungkin maaf sebagai sampah misalnya. Ya. Jadi tergantung dari diri kalian sebenarnya dalam proses. Begitupun dalam kehidupan, coba ya. Kita masuk ke kehidupan karena belajar hidup gitu ya. Belajar mengenal diri. Karena siapa yang mengenal dirinya pasti akan mengenal Tuhannya. Sebagai manusia kalian lebih suka dihina atau lebih suka dihargai? Dihargai, Pak. Kenapa? Sakit ya dihina itu. Betul nggak? Jadi sebenarnya penghargaan itu adalah bentuk sebuah, kalau dalam bahasa lain mungkin ya, hukum alam ataupun konsekuensi dari apa yang telah kita perbuat, dari apa yang telah kita tunjukkan ke masyarakat. Kalau selama ini orang ada yang tidak menghargai saya, sebenarnya apa? Sebenarnya mungkin karena kita nggak punya nilai jual misalnya ya. Saya kasih contoh misalnya, ada seseorang di dalam masyarakat miskin, profilnya orang miskin nih, saya katakan miskin sekali, tidak sekolah, denyakola, tidak berpendidikan, bengal, tarang mandi, hobina mabuk dan judi. Kira-kira tipe manusia seperti itu layak atau dihargai nggak tuh? Kira-kira dalam suatu lingkungan, miskin, bandel, brutal, hobina mabuk judi, mencuri dan sebagainya. Lalu tiba-tiba ingin dihargai misalnya sebagai, kalau Jumatan jadikan khotib Jumat misalnya. Kalau ceramah selalu paling bagus ceramahnya. Kira-kira layak nggak orang tersebut dihargai? Itu ya. Tidak, Pak. Atau yang profil yang kedua misalnya, ada orang kaya dan orang miskin, coba mana yang lebih dihargai? Orang miskin. Berarti kamu mau miskin gitu hidupnya, Peri? Yang kaya, Pak. Ya kenapa orang ingin berlomba-lomba mencari kekayaan? Karena ingin lebih disanjungi Iya, sama berarti orang kamu lain. senang disanjung ya? Betul nggak? Ya, jadi orang itu bisa dihargai karena kekayaan. Makanya ada nilai ekonomi kan, coba dalam jenis-jenis nilai ya. Nggak apa-apa kita berlomba-lomba untuk mendapatkan kekayaan, mencari materi. Karena orang miskin itu biasanya tidak dihargai gitu. Dihina, direndahkan. Tapi kita juga banyak tolak ukur yang lainnya. Ada nilai apa lagi selain nilai ekonomi? Nilai intelektualitas. Orang berpendidikan tentunya juga bisa dihargai, bisa lebih dihargai daripada orang yang tidak berpendidikan. Apalagi tadi, gemah berpendidikan, orangnya kaya lagi. Betul nggak? Sudah berpendidikan, kaya, baik hati dan tidak sombong. Kan itu mungkin semuanya memenuhi syarat ya. Orang akan tersanjung, orang akan sangat respect ke orang tersebut. Daripada tadi ya, pulungeunana, alaeunana ya, keur miskin, sombong, teu sakola, baragajul, wah. No dihargainana. Oke, jadi itu ya. Pertama dalam sistem etika ini, bagaimana kita ini mengenal diri kita, sejauh mana derajat kita, sejauh mana kualitas kita yang akan kalian tawarkan dalam kehidupan, yaitu nilai. Yang kedua, setelah kalian ingin membutuhkan satu derajat penghargaan itu, lihat dalam konteks masyarakat itu. Ada apa? Ada norma. Jadi manusia itu seperti itu. Kalau memang dalam etika itu ya, sebelum ke tingkah laku ya. Maka dalam sistem etika sebagai sistem filsafat, jadi awalnya kenapa penting pendidikan? Karena manusia itu perlu dididik, perlu dibina. Sementara kita sendiri pun yang dibina dan dididik itu perlu berpikir sebagai manusia. Mikir dulu gitu ya. Iya ya, saya itu butuh penghargaan, butuh dihargai, butuh disanjung, kata Peri. Tapi untuk mendapatkan itu bagaimana caranya?
Kan kita akan mempersiapkan diri kita, akan meningkatkan, memoles diri kita, ya. Yang awalnya hanya sebatas kain biasa, ya, kemudian menjadi sebuah kerudung yang indah misalnya, yang bernilai. Seperti halnya seperti itu. Yang awalnya hanya batu biasa menjadi batu yang luar biasa, gitu kan. Untuk dari batu biasa ke batu emas itu kan membutuhkan ribuan tahun mungkin, ya, dari prosesnya, ya, membutuhkan bahan-bahan yang tidak mudah. Makanya sedikit jumlah emas itu dibandingkan dengan batu-batu yang biasa, batuan-batuan yang lainnya. Jangankan menjadi emas, batu akik pun, ya, sulit didapat gitu, ya. Yang harganya lebih mahal daripada batu untuk ngecor, untuk nembok gitu, ya. Makanya lihat, kalau kita ingin dihargai, kalau ingin bernilai, ada tata krama, ada norma sopan santun, ya, ada norma-norma yang berlaku di masyarakat. Pertimbangkan, ya, norma-norma itu. Makanya ketika berpikir, oh iya, ya, kalau saya nanti akan melakukan seperti itu, lalu bagaimana konsekuensinya? Oh, berarti kalau saya nanti berperilaku tidak baik, tidak jujur, apalagi ngomong tidak mengenakan orang, akan dianggap orang tidak sopan sama orang lain. Kan itu pertimbangan-pertimbangan itu, ya, antara pikiran dan hati nurani itu digunakan oleh manusia yang berpikir dan mau berbuat baik, gitu, ya. Nah, setelah manusia menyatukan antara hati dan pikirannya, barulah manusia itu akan memiliki sebuah akhlak yang disebut dengan moral, gitu, ya. Tapi itu belum ke etika, ya. Jadi dari norma, dari nilai norma moral itu belum ke etika, karena itu masih mempersiapkan diri, gitu, ya. Masih persiapan diri, gitu, ya. Hati, pikiran lalu kita satukan lewat sebuah, dalam bahasa psikologi pendidikan itu namanya afektif, ya, dunia afektif. Kan awalnya kognitif, betul, ya, afektif, lalu psikomotor, manifestasi perbuatan, ya, psikomotor itu, atau dalam bahasa psikologi umum adalah etika. Nah, ketika kita sudah memiliki moralitas, jadi kita belum bertindak. Kalau diibaratkan begini, mungkin kalau diibaratkan setar dalam lomba sprint itu seperti halnya wasit baru bersedia siap, iya, jadi antara siap dan iya, gitu, ya. Karena kalau sudah iya dan sudah lari kencang itu sudah menjadi psikomotor, sudah menjadi etika. Nah, prinsipnya bahwa etika, bahwa perbuatan manusia itu, ya, adalah buah dari pikiran dan hati. Bahkan dalam bahasa lain ada mindset, ya, plus attitude akan menjadi karakter. Sehingga kalau ketika sudah keluar, ya, kenapa kita perlu pertimbangan moral, perlu pertimbangan pikiran maupun hati nurani? Karena kalau sudah menjadi akhlak, kalau sudah menjadi perbuatan, kalau sudah menjadi etika, kita akan dilihat oleh orang lain. Jadi perbuatan baik dan buruk itu akan dilihat oleh orang lain masalahnya, gitu, ya. Nah, apakah orang yang berbuat kejahatan itu kira-kira dia punya pikiran nggak? Atau langsung berbuat aja? Para koruptor misalnya, para pencuri, para perampok, dia punya pikiran nggak? Dia punya kecerdasan nggak? Kira-kira? Atau hanya punya, yakin punya? Ya, kalau tidak punya kecerdasan otak, ya, pikiran, mana mungkin dia bisa cara-cara merampok. Coba kalau kita yang tidak biasa merampok, mau merampok mungkin langsung aja dirampok, ya. Orang sedang bawa tas, langsung dirampok, dirampas. Tanpa ada, kalau copet misalnya, kan ada skill khusus, ya. Tiba-tiba diangkut, hilang aja HP kita, dompet kita. Kan ada punya skill, punya kemampuan, punya ilmu, bahkan lagi, ilmu mencopet. Betul nggak itu? Itu sebuah skill. Artinya tidak semua ilmu, tidak semua skill, tidak semua pikiran itu kalau sudah menjadi perbuatan itu akan baik, ya. Karena memerlukan ini dulu,
Betul nggak? Ketika saya melihat Anda di sini semuanya perempuan terutama ya, karena laki-laki di sini nggak ada yang on cam. Cantik-cantik, kelas A. Betul nggak? Betul nggak? Kalian cantik-cantik. Kecuali Betul, Julpi Pak. ya. Kecuali Julpi, Peri itu nggak cantik bagi saya. Ketika saya mengatakan cinta kepada Anda, apa yang akan kalian lakukan? Apakah langsung mengatakan atau mau berpikir dulu, atau mungkin dari saya yakin bahwa tidak semua perempuan yang saya tembak hari ini akan menerima cinta saya. Betul nggak? Karena kalian pasti perlu waktu untuk berpikir dulu ya. Betul nggak? Untuk menimbang-nimbang dulu. Oh. Kalau hati sudah bergetar baru mungkin yakin bahwa saya menerima cintamu, wahai Kang Adi, misalnya ya gitu. Ya sama sebenarnya dalam kehidupan itu harus penuh cinta ya, bukan hanya dalam masalah hubungan seksual cinta itu, tapi dalam hubungan sesama manusia juga harus seperti itu. Ya. Jadi jangan terlalu spesifik membatasi cinta, itu universal gitu ya maksudnya. Ya. Kalau tiba-tiba mau repa saya tembak langsung tidak apa-apa. Wah. Itu kan emosi, kamu belum berpikir dulu, belum nanyakan dulu. Gitu ya. Makanya harus ditenang dulu manusia itu ya. Jadi jangan terlalu membenci ya, jangan cepat membenci, jangan cepat mencintai, yang biasa-biasa aja. Betul nggak? Jangan mudah untuk menyimpulkan orang. Coba Repa misalnya dan Puspa itu baru ajak kenal sudah soulmate-an. Wah, rapat sekali ya. Semua rahasianya dibongkar ya. Dan sangat percaya, udah kerasa udah nyambung ucapan Repa sama Puspa. Sehari kemudian semua warga Unsil satu kampus tahu rahasianya Repa. Kejelekannya, keburukannya. Dari siapa coba Repa kira-kira bisa kebongkar rahasia Repa? Pasti Puspa lah tuh, karena Puspa punya karakter yang comel misalnya ya. Jadi itu kalau dengan manusia itu jangan mudah percaya gitu ya. Bukan tidak boleh percaya, jangan mudah, yang biasa-biasa aja dulu gitu ya. Jangankan yang baru berteman ya. Saya mah sampai sekarang nggak yakin apakah istri saya mencintai saya atau tidak gitu ya. Hati mah mungkin tidak tahu gitu ya. Itu mungkin kepaksa kawin dengan saya gitu. Mungkin aja seperti itu. Karena kalau saya paksakan, ditanya kamu tuh bagus ke saya, kalian PPSH nanti juga ya. Yang ngalir begitu saja. Karena definisi manusia secara filosofis adalah makhluk yang misterius. Ya kadang benci, kadang suka, gitu kan. Maka jangan terlalu ya, bisa sebaliknya. Ya ini pengalaman hidup saya gitu ya. Ketika masuk kelas waktu sekolah maupun kuliah, semua perempuan membenci saya gitu ya. Ketahu gitu ya. Keleuheun ka saya teh. Boro-boro anu bogoheun ya. Saya gagal mendapatkan pacar dulu waktu sekolah maupun kuliah. Di awal-awal ya. Karena dianggap saya laki-laki yang menjebalkan katanya ya. Tapi akhirnya dalam perlahan mereka semuanya luluh gitu ya. Tahu bahwa sebenarnya saya ini orang baik gitu kan. Karena butuh waktu ya untuk mendapatkan trust, untuk mendapatkan kepercayaan itu butuh waktu. Jangan tergoda oleh pandangan pertama. Jadi perbuatan itu ya berat menjadi orang baik itu gitu ya. Karena pendidikan tidak menjamin orang akan menjadi orang baik gitu ya. Berusaha untuk baik aja susah gitu ya. Bahkan coba Anda renungkan ya. Anda berusaha tidak punya masalah dengan teman ya. Coba dalam kehidupan manapun, di masyarakat, di pertemanan. Tidak pernah ngomongin, tidak pernah mengganggu, tidak pernah nowel, tidak pernah nyubit. Dijamin gak semua orang suka pada Anda? Padahal sama sekali kalian gak punya apa-apa gitu, nggak punya ide apa-apa. Jadi jangan berharap misalnya. Memang berusaha untuk baik, berbuat baik itu silahkan, itu wajib ya. Tapi berharap untuk semua orang suka itu jangan terlalu gitu ya, jangan terlalu berharap. Apapun itu akan ada, tetap aja gitu ya.
Saya tuh sama Reva tuh gak pernah ada masalah, Rev. Tuh. Kenapa kamu dari awal bertemu dengan saya, kamu sinis terus ke saya, judes terus ke saya. Dirayu ke bahwa gitu, benar saya dapat itu, sulit sekali gitu ya. Makanya saya sebagai doa waktu saya masih ABG, saya doa ya Allah, mudah-mudahan orang tersebut dibulak-balikan hatinya gitu ya. Saya pernah merenung ya, dulu semua perempuan yang saya emak nolak semua ajak kawin teh. Setiap kayak perempuan cantik saya mah mudah-mudahan itu jodoh saya misalnya. Gitu we. Aya poe kadua aya di gelis. Tapi pas saya diajak nikah, diajak ditembak, teu bogoheun wae. Makanya ini tip bagi laki-laki ya, kalau Tuhan tuh nanti akan memberikan jodoh yang terbaik pada siapapun ya, baik laki-laki maupun perempuan. Ya Allah, kalau dia memang jodoh terbaik untuk saya. Salah doanya, pokoknya ada doa yang bagus lah. Kalau dia memang yang terbaik untuk saya, tolong jodohkanlah. Tapi kalau dia memang bukan jodoh saya mohon jodohkan aja gitu ya. Jadi Anda juga akan perlahan akan luluh lantah ya orang itu. Jadi itu ya. Nah, sekarang kita akan melihat bahwa tergantung kita ya. Manusia itu apakah mau menggunakan hati, mau menggunakan pikiran, mau menggunakan kedua-duanya atau tidak kedua-duanya. Saya ingin minta contoh sampel. Nadifa, Tasya. Nadifa bisa dengar suara saya? Nadifa. Ya, Pak. Nadifa, kamu coba menurut kamu orang seperti apalah? Orang karakternya seperti apa? Menurut kamu aja, jangan orang lain. Satu kata atau coba gambarkan dari Anda, kamu orang yang bagaimana? Mudah berteman. Mudah berteman. Coba Reva, kamu yang bagaimana? Kamu tidak jadi diri kamu orang yang bagaimana? Yang baik mungkin, Pak. Ya baik itu relatif, tapi kira-kira apakah cerewet, bawel, aktif, pasif atau apa? Coba ya kira-kira seperti itu. Cerewet Tertutup, mungkin. pemalu atau bagaimana? Oke, cerewet. Ariana? Aktif, Pak. Aktif. Paling kan dari kamu tadi nggak bisa diem ya, aktif terus. Goyang-goyang terus. Agipta? Puspa? Pemalu. Pemalu. Bukan pemabuk ya? Sopik? Coba, nggak apa-apa. Kira-kira kamu merasa orang yang bagaimana gitu? Karena kalau saya Orang yang logis, Pak. Idealis? Orang yang logis. 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 Ya. Logis itu cenderung lebih menggunakan akal ya, otak daripada perasaan gitu ya. Berarti kamu perempuan yang tidak punya perasaan kalau begitu. Ya nggak apa-apa. Ya kan orang itu bisa seperti itu ya. Kadang kalian berbuat tanpa menggunakan perasaan, betul nggak? Tadi kan tiba-tiba saya misalnya ingin menyukai Ariana langsung ngomong, enggak Pak. Kamu belum berpikir, belum menggunakan perasaan kamu baru aja ngomong udah langsung. Mungkin karena kamu sedang emosi, jadi momennya tidak tepat ya. Di saat saya menembak kamu tidak tepat. Di saat kamu sedang punya masalah dengan yang sebelumnya, misalnya kan seperti itu. Ya. Jadi ada istilahnya ada insting, ada emosi, ada apa namanya itu? Kalau cara berpikir itu, perilaku konstan insan itu apa namanya? Refleks gitu ya. Karena rewas, kaget, aja si bapak nembak saya. Rewas gitu ya. Dan saya yakin gitu ya, ketika Sopik misalnya merasa orang yang logis, suatu saat kamu juga mungkin akan punya perasaan yang lembut kepada siapapun gitu ya. Tapi karena yang muncul
keluar adalah perilaku logisnya, sehingga kamu dicap sebagai orang yang logis. Ariana, kamu orang aktif. Tapi saya yakin kamu juga punya jiwa melankolisnya misalnya. Saya juga ada satu saat saya juga bisa sendiri, bisa untuk diam, tidak selamanya aktif, betul nggak? Orang Betul, yang Pak. cerewet itu tidak selamanya cerewet gitu, mungkin juga akan ada diamnya. Sebaliknya orang yang tiap hari berbuat jahat tidak mungkin selamanya jahat. Mungkin dia juga suatu saat dalam dirinya akan merenung bahwa itu tidak baik gitu. Nah, kenapa bisa dicap orang jahat, orang baik, orang cerewet, orang aktif, orang pasif, orang logis, orang bawel? Karena karakter itu adalah berbicara perilaku yang dominan. Ya. Jadi kalau saya misalnya tipe laki-laki pemarah, ya, karena yang dominan keluar dari diri saya adalah marahnya. Para pelawak itu dominannya apa? Yang keluar dari dirinya, lucunya atau ngambeknya? Para pelawak. Ya, orang lucu itu karena yang dominan yang keluar lucunya. Mungkin kehidupan pribadinya kalau kita lihat di rumahnya mungkin dia juga sering marah-marah. Betul nggak? Anda lihat kasus Mbak Imbong ya, ketika dengan bapak-bapak yang meminta-minta itu ya beberapa bulan lalu gitu. Itulah menggambarkan kurang lebih seperti itu ya. Jadi orang itu tidak bisa diharapkan selamanya akan seperti itu. Jadi yang wajar-wajar aja. Oke, itu ya kurang lebih teman-teman semua untuk masalah etika, masalah baik dan buruk perilaku itu ya sebenarnya tergantung diri kita ya. Dan yang terakhir ya, yang tentang etika politik di sini ada beberapa pertanyaan dari kelas B ini. Reva ada nih, Reva? Hadir Reva? Hadir, Pak. Bagaimana cara kita sebagai mahasiswa penerus bangsa untuk bisa menghindari mengeseimbangkan politik dan etika. Sedangkan politik di sini sulit untuk diatasi, bahkan manusia banyak yang menghalalkan segala cara untuk politik, dan juga politik itu akan selamanya ada sampai manusia itu hidup. Ya, kalau kamu ingin tenang, kamu pindah dari dunia ke akhirat, insya Allah lebih tenang di sana. Ya. Jadi ini risiko hidup ya, Pak. Karena kita siapapun nggak bisa menghindari hal yang ini gitu ya. Ini mereka pertanyaannya bukan itu ya. Ya bersama sih dengan Repa dengan Silpi ya, Rodia, tentang etika, tentang politik itu. Jadi politik itu akan selamanya ada ya. Mengapa hal itu dapat menjadi dan bagaimana bila kita terus menghindari politik? Anda mau menghindari politik bagaimana? Kan saya sudah mengatakan ya, ketika pemilu misalnya ada calon, ada Prabowo, Jokowi misalnya tahun lalu ya. Tiba-tiba karena saking jenuhnya dengan dunia politik, saya tidak mau milih siapapun. Misalnya ya, golput betul nggak? Nah dalam dasar-dasar ilmu politik, golput pun tidak pun merupakan sikap politik. Jadi apapun pilihannya adalah pilihan politik ya. Mau milih tidak pun itu adalah, jadi sikap politik itu seperti itu. Kalian nyumput juga sikap politik, yaitu nyumput gitu ya. Kecuali mati, baru itu sudah lepas dari kehidupan dunia politik ya. Ya makanya ini dua hal yang harus kita hadapi gitu ya, politik itu. Karena punya naluri politik. Anda pernah kecil nggak, Repa? Silpi? Pernah jadi anak kecil nggak? Pernah minta jajan ke orang tua? Pernah. Coba kalau kira-kira ini orang tua Anda sedang ada tamu, Anda datang ke ruang tamu, ya Bapak minta jajan. Kira-kira orang tua Anda yang ngasih nggak kalau sedang ada tamu? Atau langsung nyubit Anda? Kira-kira ini? Ngasih, Pak. Ngasih. Kalau sedang ada tamu, udah malu orang tua kamu. Nah itu naluri politik anak kecil. Jadi zone politik itu seperti itu. Dalam kehidupan, misalnya di kelas, ada diskusi ya. Nanti mungkin ada materi diskusi nanti di mata kuliah PKN atau di sini nanti ada presentasi. Misalnya ada diskusi. Anda punya pendapat dengan teman-teman. Coba pendapat Anda lebih suka diterima atau ditolak kalau diskusi? Jujur aja. Anda punya pendapat lebih suka diterima atau ditolak?
ketika Anda bicara lebih suka didengar atau dicuekin? Didengar. Pak. Ya, kenapa muncul politik? Penting politik karena kembali ke masalah nilai tadi. Pada prinsipnya siapapun manusia ingin dihargai, gitu ya. Wajar manusia itu ingin berkuasa, gitu ya. Jadi itu ya. Jadi tidak bisa kita menghindari politik karena walaupun kita tidak terlibat politik praktis, kita akan menjadi objek politik. Kita menjadi orang baik misalnya. Sementara politik praktis diurus oleh orang-orang buruk, orang korup. Bayangkan apakah kalian ridho, ikhlas ya, mendapatkan hasil politik, produk politik yaitu kebijakan yang korup ya. Saya yakin gitu ya. Nah, ini mungkin yang belum saya jelaskan sedikit lagi ya. Etika ini kan perbuatan baik ya. Ini juga nih tolong konsepnya. Etika itu perbuatan baik atau buruk ya. Baik. Jadi kita ini secara etika dinilai baik buruknya. Dengan cara apa? Dapat ini dengan cara kesadaran ya. Tergantung kesadarannya tapi. Jadi kalian berbuat baik atau buruk itu tergantung kesadaran diri Anda. Makanya saya sering mengatakan orang berpendidikan harusnya semakin baik akhlaknya karena pendidikan merupakan proses upaya sadar manusia. Tuh. Itu yang pertama, ada kehidupan etika. Yang kedua, kehidupan politik. Politik tadi yang saya sebutkan ya. Manusia itu akan selalu berkuasa ya, baik dalam level kecil maupun besar. Dan bagaimana politik itu bisa segalanya terjadi ya. Tidak peduli saudara, teman atau kawan, semuanya dapat dikesampingkan. Yang penting bisa mengejar sesuatu yang dia kejar, yaitu nilai kekuasaan. Jadi salah satu bentuk nilai ya, politik itu nilai kekuasaan. Kan ada tahta, harta, dan puspa gitu ya. Bagi laki-laki itu. Ariana juga bisa. Kalau bagi perempuan, harta, tahta, dan Adi Saputra. Itu hati-hati dengan itu, godaan itu. Nah, juga ada hukum. Hukum itu kan dari norma ya, norma yang tertulis, kemudian menjadi kebijakan hukum negara. Benar dan salah hukum itu ya, ukurannya. Kamu dipenjara atas dasar korupsi, hukum atau etika. Dipenjara 50 tahun misalnya. Itu adalah hukum ya. Salah cara hukum. Orang yang melanggar hukum ya pasti melanggar etika. Ya. Tapi orang yang melanggar etika belum tentu melanggar hukum. Ya. Misalnya Ariana mengatakan Bapak jelek misalnya. Tidak melanggar hukum gitu ya. Tapi itu fakta aja itu, bahwa saya jelek. Tapi kamu kurang sopan. Masa kalau dosen nyebut jelek, walaupun itu fakta saya jelek. Artinya itu kurang sopan, karena ada sopan santun. Tapi kan nggak ada pasal dalam undang-undang bahwa kalau yang menyebut jelek ke dosen yang kasep, maka akan dipenjara seumur hidup misalnya. Makanya ada undang-undang ITE tentang penghinaan itu melanggar apa sih? Itu undang-undang yang tidak jelas gitu ya. Masa saling menghina bisa dianggap kejahatan? Ini juga perlu perdebatan. Oke, ini juga harus saya sampai detail ya masalah ini. Hukum benar salah dan harus ada paksaan hukum itu oleh negara. Makanya kalau kamu tidak dipakai helm, harus dihelm, didenda kan? Bawa SIM kalau bawa motor itu, pakai jaket nu halus. Itu contoh hukum ya negara, undang-undang lalu lintas. Saya sering ditilang polisi ya. Helm pakai, kan jaket pakai jaket kulit pakai ini. SIM bawa, tapi ditilang oleh polisi. Nah saya tuh bawa motor ya. Oh. Helm pakai motor ente. Oke. Jadi etika, hukum, dan politik. Ini 3 hal yang harus Anda pahami.
Hukum itu ya, hukum itu penting untuk kita. Ini kita sebagai warga negara ya, sebagai warga negara biasa. Nah, hukum itu akan mengatur kehidupan kita sebagai warga negara. Hukum kesehatan, undang-undang kesehatan, hukum pendidikan, undang-undang pendidikan, hukum lalu lintas. Itu aturan negara tentang lalu lintas. Kesehatan, ekonomi, semuanya adalah hukum negara ya, karena kita dalam hidup dalam sebuah negara. Sementara hukum itu sendiri merupakan produk politik. Kenapa saya sebut hukum sebagai produk politik? Karena yang membuat aturan-aturan negara itu adalah orang-orang politik. Presiden punya kewenangan dengan DPR membuat undang-undang. Undang-undang kesehatan ya, itu gawean DPR dan presiden, eksekutif dan legislatif ya. Yang dipilih langsung oleh masyarakat, oleh rakyat dalam pemilu. Sementara baik itu presiden maupun DPR semuanya orang-orang politik, semuanya partai-partai politik. Bayangkan kalau semua anggota partai politik yang masuk ke parlemen, yang masuk ke eksekutif, garong semuanya. Maka akan melahirkan kebijakan hukum yang membuat negara bangkrut. Ya. Karena akan diatur berdasarkan kepentingan politiknya. Mereka yang bukan dari golongan politiknya akan dianggap orang jahat oleh hukum. Dipenjarakan oleh hukum. Padahal belum tentu secara moral mereka jahat. Karena hukum milik penguasa. Mau nggak memiliki penguasa yang bagus, yang baik? Penguasa yang baik akan melahirkan produk hukum yang baik. Dari mana kalau kita ingin memiliki penguasa yang baik ya? Dari proses politik yang baik. Proses politik yang baik itu membutuhkan etika politik. Itu yang tidak bisa dimiliki oleh generasi sekarang gitu ya. Mungkin ya kalau kita melihat kok hidup pikuk politik kita, orang saling serang, negara tidak bisa mengayomi masyarakatnya, negara tidak bisa melindungi sebagian masyarakatnya, yang dilindungi hanya sebagian yang dari kelompok pendukungnya misalnya. Bisa jadi karena proses politik yang berjalan selama ini di kita tidak sehat karena tidak menghadirkan etika dalam berpolitik. Tidak ada etika balas budi, tidak ada etika pertemanan ya, yang ada hanyalah bagaimana berebut kekuasaan ya, demi sebuah jabatan maupun kekayaan. Itu ya yang harus direnungi. Jadi berat ya menjadi orang-orang. Pak, mengapa kepentingan politik itu dikatakan abadi? Coba saya mau tanya, ada gak orang yang ingin berakhir kekuasaannya? Tanya aja nuraninya. Untuk itu kenapa zaman dulu raja itu selama-lamanya berkuasa? Betul nggak? Bahkan setelah dia mati pun ingin yang melanjutkannya bukan siapa-siapa tapi anaknya. Jadi mung kusaha deui gitu kan. Jadi sama geus teu abadi, lebih dari abadi gitu ya. Ingin kalau bisa mungkin di akhirat pun memantau anaknya supaya tenang di akhirat. Padahal kan nggak akan tenang gitu di akhirat kalau apalagi menjadi penguasa jolim gitu ya. Muncullah negara modern, muncullah undang-undang dasar, dibatasilah kekuasaan. Tapi apakah ketika dibatasi kekuasaan itu berakhir nggak serakahnya manusia? Tidak. Soekarno, jangan berbicara negara lain lah. Di Indonesia, Soekarno tahun 60 diangkat oleh MPR sebagai presiden seumur hidup. Padahal dalam Undang-Undang Dasar 45 hanya untuk 5 tahun. Betul nggak? Artinya saya bilang hukum itu bisa diatur berdasarkan selera penguasa. Makanya penting kita memiliki penguasa yang baik supaya tidak mengutak-atik hukum, tidak mengutak-atik aturan demi untuk kekuasaan dan jabatannya. Bisa dipahami? Mau menjadi politisi? Ya harus siapkan segalanya ya, mentalnya, uangnya, ya, dan sebagainya. Karena orang tidak menjamin sudah punya kekayaan. Kenapa orang coba punya ambisi politik? Padahal sudah kaya. Coba kalau Anda lihat, kurang apa lagi Sandiaga Uno, kurang apa lagi Erick Thohir, kurang apa lagi Surya Paloh, kurang apa lagi siapa pemilik MNC itu? Yang punya Perindo itu?
Saya lupa lagi namanya. Itu yang punya RCTI, punya MNC, dia sudah punya ketenaran, dia sudah punya kekayaan. Tapi kenapa terjun ke politik? Benar nggak untuk mengabdikan untuk negara dan bangsa Indonesia? Bohong gitu ya. Karena mereka sebenarnya ambisi aja. Karena salah satu nilai yang belum dia dapat, harta dia dapat, wanita dia dapat, tapi dia belum punya tahta, belum punya kekuasaan secara politik. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih untuk pertemuan materi pendidikan Pancasila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan sebelum ditutup, untuk tugas bisa dipahami ya, untuk tugas akhir. Untuk tugas terakhir yang kelompok sudah dibuat atau bagaimana? Atau masih bingung? Ya? Sudah, Pak. Ya, jadi kalian sementara fokus dulu ke itu ya, ke lengkapi dulu tugas-tugas di GCR baik individu maupun kelompok. Urusan UAS mah nantilah. Ada atau tidak ada UAS nanti urusan saya. Jadi jangan terlalu khawatir karena yang saya nilai itu bukan hanya dari ujian UTS maupun UAS ya, tapi dari proses-proses yang ini yang lebih utama sebetulnya itu ya. Oke, kalau begitu saya izin untuk keluar duluan ya. Sampai jumpa lagi di mata kuliah yang lain di semester 2 dengan saya. Oke, silakan untuk mempersiapkan di kuliah lain.